beliau sudah terpilih untuk menjadi ketua koperasi periode Bapak Turedi, yang saya hormati para ketua serikat pekerja dan serikat buruh. Kira-kira masih semangat nggak Pak? Semangat ya, waktu sudah siang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, visi saya yaitu tadi yang sudah saya sebar di deklarasi tadi, yaitu menuju kesejahteraan anggota yang di sini. Selain visi saya, ada misi-misi yang memang jadi prioritas utama yang nanti jadi PR kinerja pengurusan yang akan datang. Pertama, sumber daya TKBM yang harus kita kejar skala prioritas yang merupakan salah satu tuntutan dari Permenkop tersebut. Terus yang kedua, bagaimana ke depan untuk menyatukan TKBM ini biar satu suara, satu tekad perjuangan, jangan sampai terpecah-pecah, karena dengan kesatuan ini, kerukunan ini, TKBM akan bisa. Selain itu juga, bagaimana nanti saya mengatur hubungan eksternal saya dengan instansi lain, seperti otoritas pelabuhan, BUP, atau instansi-instansi lain, untuk meraih kesejahteraan TKBM itu, karena TKBM hanya bisa berjuang, sementara untuk yang lainnya kan menunggu sesuaikan regulasi, aturan-aturan lain kan harus menyesuaikan itu. Makanya misi saya juga adalah bagaimana saya terus menjaga hubungan baik dengan instansi-instansi di luar koperasi. Terus yang ketiga, yang paling krusial adalah mempertahankan koperasi TKBM agar satu-satunya wadah atau pengelola TKBM di seluruh pelabuhan. Itu tekad dan perjuangan kita, khususnya saya yang ikut juga berjuang di jajaran induk koperasi untuk mempertahankan satu koperasi di satu pelabuhan, yaitu koperasi TKBM. Untuk pengawasan SDM, nah, kita ada BUP, ada otoritas yang selalu mengawasi bagaimana sih SDM-nya, SDM TKBM itu, yang mungkin dari waktu ke waktu terus kita dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi pelabuhanan. Nah, di sini pengawasan yang akan dilakukan oleh BUP dan otoritas pelabuhan sebagai regulator yang akan menjadikan tolak ukur kita untuk meningkatkan sumber daya TKBM. Sudah, yang utama mungkin pendidikan formal ya. Kemarin kita melaksanakan registrasi, punya data untuk pendidikan formal, baik pendidikan kalian seperti diklat atau gimana, itu yang menjadikan prioritas kita. Karena mungkin yang pertama adalah skill yang harus dimiliki oleh TKBM di pelabuhan. Untuk pendidikan formal, memang itu salah satu syarat juga. Tapi yang utama skill, bagaimana bisa menerima, bagaimana cara memajukan, bagaimana bisa mengoperasikan alat-alat bongkar muat yang tiap tahun itu berganti beralih ke modernisasi. Ada. Kita bekerja sama dengan koperasi, sudah punya agreement kerjasama untuk masalah pelatihan seperti sama PMLI yang langsung di bawah BUP itu Pelindo, dengan badan pendidikan lain, dan yang diselenggarakan oleh Info pun kita ikut ambil. Kita buat TKBM ini sesuai dengan kebutuhan yang ada sekarang. Untuk skill bagaimana meningkatkan produktivitas bongkar muat di pelabuhan. Apalagi kan pelabuhan Tanjung Priok ini adalah pelabuhan yang terbesar, termodern di Indonesia. Makanya perkembangan pelabuhan di Indonesia pasti nomor satu itu. Semua ditanggung oleh koperasi. Jadi anggota kami suruh bagaimana ketika ada tuntutan untuk skill tersebut kita sekolahkan sesuai dengan permohonan dari customer kita, yaitu PBM dan BUP. Untuk di kami, alhamdulillah TKBM kami itu sudah tercover semua di BPJS Ketenagakerjaan.
Yang perlu saya sampaikan sebagai badan pengawas itu adalah mengoreksi, mengawasi kinerja dari ketua koperasi dan pengurus koperasi. Itu tujuan dari badan pengawas, karena badan pengawas itu adalah lembaga tertinggi dari koperasi. Jadi punya kewenangan tertinggi dari koperasi itu sendiri. Punya kebijakan ya? Punya kebijakan. Program kerja awal pertama yaitu mensejahterakan anggota TKPM supaya kinerja kita ini terwujud di yang akan datang. Maka dari itu kami dari badan pengawas, langkah awal yaitu untuk menata kelola administrasi, pelayanan, kinerja dan SOP-nya pengurus koperasi. Itu langkah awal ini. Harus optimis 100%, 1000% malah harus bisa. Karena Pak anggota itu sudah bisa menilai mana calon-calon, visi misinya. Karena bangsa kita ini sudah dicerdaskan oleh media online juga, dan juga sudah dicerdaskan oleh bangsa kita ini sudah harus bisa cerdas lah memilih siapa calon pemimpinnya ke depannya. Kalau pengawasan SDM itu kan visi misinya dari pengurus koperasi ya. Jadi badan pengawas saya nanti hanya mengoreksi, mengawasi aja. Laporan koperasi itu per 3 bulan sekali itu masuk datanya ke badan pengawas, itu per 3 bulan sekali. Anggota seluruh itu 3.228 yang aktif, yang nggak aktif itu paling sekitaran